Saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang luar biasa untuk saya bisa berdiri melayani pada kesempatan yang indah ini. Saya jujur senang juga ada di komunitas-komunitas seperti ini. Saya ingat 20 tahun yang lalu mengawali pelayanan, saya juga perintisan dulu. Saya melewati perintisan dari tidak ada menjadi ada. Itu bersama dengan Tuhan. Saya kemarin waktu ditelepon pendeta Yeremia untuk bergabung, saya kemarin kita tanya baru ada kepastian. Tadi sementara tidur, lagi tidur itu. Karena saya selesai ibadah jam 10, dia telepon, langsung berdiri sudah. Dalam perjalanan dia bilang dia tunggu kita tinggi dia suka mari kote. Kita pergi di perumahan, abang sudah ada. Saya membayangkan 20 tahun yang lalu saya merintis pelayanan. Mungkin pendeta Ferry belum pernah alami tono mie super mie dengan air dingin supaya bisa makan berdua. Saya sudah alami itu, saudara. Saya pernah mengalami lagi lapar, tidak ada makanan, tiba-tiba tetangga bawa ke makanan dengan mujizat dan luar biasa. Saya pernah mengalami tengah malam jam 2 subuh anak saya mata tinggi, tidak ada motor, masih perintisan, tiba-tiba tetangga kasih motor. Setelah dia agak sadar bahwa di rumah sakit, saya hitung ada 5 kunci motor, 4 kunci bawa di rumah sakit. Saya ada di tengah suku Banjar dan Kutai yang sebenarnya sangat tidak senang, tetapi respon dan tanggapan yang sangat luar biasa dari pendekatan kita kepada mereka. Yang saya simpulkan bahwa semua itu terjadi karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Walaupun satu waktu saya dihantam, anak saya yang umur 8 bulan dihantam dengan hal-hal mistis yang saya tidak tahu itu dari mana. Tetapi pada akhirnya Tuhan tunjukkan dengan kuasa, dengan cara Tuhan. Tuhan tunjuk ini dia yang bikin. Tapi saya percaya bahwa kebaikan Tuhan yang menyertai kita dalam pelayanan. Ketika kita menyerahkan sungguh-sungguh hidup kita kepada Tuhan, ketika kita mempertaruhkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, maka itu akan menjadi tanggung jawab Tuhan untuk menyertai melindungi saya dan saudara. Saya rindu kita membuka kita pada pagi, pada siang hari ini, saudara, di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Kita langsung ingat ini ayat ini dari kecil, karena ini menjadi cerita sekolah minggu tentunya bagi kita. Ayat yang 45 dia katakan begini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kekasih di dalam kasih Yesus Kristus, saya mau bilang siap. Hamba Tuhan mesti siap. Walaupun pada akhirnya ada siap yang ke-6 yang orang harus cadangkan kalau dalam keadaan situasi. Tapi saya percaya bahwa kita melihat bagaimana pengalaman dari Daud ketika dia diperhadapkan dengan orang Filistin. Saya lihat ayat ini bagaimana Daud, orang Manado bilang baku lawan sosok ini ceritanya. Kalau orang mundur pada ayat sebelumnya, Daud Goliat, orang Filistin mengintimidasi orang Israel dengan perkataan-perkataan yang sangat intimidasi, yang dia berharap barisan Israel ini takut, yang dia berharap bahwa
orang-orang Israel ini akan menjadi gemetar dengan apa yang dia sampaikan. Tetapi yang dia dapati berbeda, saudara. Yang dia dapati bahwa dari antara orang umat pilihan Tuhan itu ada seseorang yang dipakai oleh Tuhan, yang dengan berani dia maju dan dia mengintimidasi juga orang Filistin itu dengan perkataan yang saya mau katakan perkataan penuh dengan kuasa. Filistin bicara dengan perkataan intimidasi, tetapi tidak mengandung kuasa. Karena dia bilang, kalau ayat sebelumnya dia bilang, ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia dihinanya Daud, itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Wah. Dia lihat paras, dia lihat wujud dari orang Israel. Tetapi saya mau katakan dari ayat ini, bagaimana Daud datang dengan kekuatan Tuhan. Amen. Yang menyertai dia, dengan pertolongan Tuhan yang menyertai dia, yang dia imani, yang dia percayai bahwa bagian Tuhan dia sudah alami sejak lama. Bagaimana pertolongan, penyertaan Tuhan di dalam keberadaan dari seorang Daud, dari sekian banyak kakak-beradik, kakak-kakak dari Daud. Saya mau katakan mungkin cuma Daud yang tidak dilatih untuk berperang, karena dia ada yang musuh yang disayang, yang dia punya porsi sendiri. Alkitab bilang menjaga kambing domba, bapaknya yang cuma 2 punya ekor, tidak banyak, saudara. Tetapi ada pengalaman-pengalaman rohani yang dialami oleh Daud ketika dia ada di padang, ketika dia sedang menjaga kambing domba bapaknya. Ada pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan yang Daud imani, yang Daud percayai bahwa pengalaman yang sama akan menyertai dia ketika dia diperhadapkan dengan orang Filistin pada waktu itu. Saya mau katakan bagi kita semua yang ada pada siang hari itu, ada waktu-waktu dalam kehidupan kita, kita diperhadapkan seperti Daud diperhadapkan dengan Goliat dalam pelayanan. Kita kadang-kadang akan diperhadapkan, akan ada waktu diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, saudara. Saya katakan tadi, saya melayani yang sekarang tempat pelayanan itu tidak bisa lagi bangun. Tetapi saya katakan, selama 4 tahun saya melayani, saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Amen. Penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Amen. Yang menyertai dalam pelayanan. Ya Yesus. Sebagaimana Daud, pengalaman Daud bersama dengan Tuhan waktu dia diperhadapkan dengan orang Filistin, dia mempercayai tentang penyertaan Tuhan, sehingga di dalam ayat yang kita baca, Daud berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Amin. Ada kuasa yang luar biasa. Kita akan lihat apa yang menjadi rahasia kemenangan Daud ketika dia diperhadapkan dengan orang Filistin. Di dalam ayat yang ke-32 Alkitab katakan begini, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Rahasia kemenangan yang pertama, Daud tidak tawar hati. Amen.
Haleluya. Alkitab katakan dalam kitab Amsal, tawar hati dalam masa kesesakan kecil kekuatan kita. Amin. Kecil, saudara. Ketika orang mulai ciut, aduh, saya ingat dulu di kampung, saudara, kita tidak nakal-nakal amat, saudara. Haleluya. Tanya Pak Burwensi, kalau dia kenal kita bersejarah, dia pasti tahu kita tidak nakal-nakal amat. Cuma satu waktu kita diintimidasi, saudara. Masih remaja. Ini yang intimidasi, ya kayak Daud dan Goliat ya. Dia intimidasi tuh. Kita memang takut pada dia waktu itu. Tapi waktu itu saat dia intimidasi kita, saudara, kita ingat tapi pisau pramuka, saudara, di rumah. Kita ingat pisau pramuka, kita ikut lari. Dia kira kita lari karena kita takut. Kendati kita lari, kita ingat pisau pramuka. Kita cari ke bawah, tak balik, masih jauh ke batalnya. Sudah. Yang kita besok itu langsung berpikir, siapa dia so berani? Siapa dia so berani? Langsung kita coba apa dia? Ini ada kuat, tapi panjang ada suara tadi. Haleluya. Dia bilang, beraninya anak-anak, tapi pramuka anak ini. Haleluya. Tawar hati itu memperkecil kekuatan. Sebab itu Daud bicara kepada Saul, jangan seseorang pun tawar hati. Dalam pelayanan jangan tawar hati. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang-kadang kita orang sering lihat apa yang di hadapan kita, orang jadi tawar hati. Aduh, bagaimana ini? Tapi saya percaya bahwa ketika kita ditempatkan dalam pelayanan, Tuhan punya rencana yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Saya hari-hari ini saya cuma percaya kalau kita masih bisa bangun pagi, berarti Tuhan belum kelar bikin reda kita hidup semua. Amin. Amin. Sama dia bikin apa? Panada, reda kita. Kadang-kadang reda itu sakit. Saya cuma beriman begitu. Kalau saya masih bisa bangun pagi, puji Tuhan, berarti Tuhan belum selesai dengan kita. Amin. Nah kalau kita sedang bangun pagi, so ada ini apa orang mau pikul? Haleluya. Karena itu kehidupan. Tetap percaya tentang penyertaan Tuhan. Tetap percaya tentang campur tangan Tuhan. Tetap percaya tentang perlindungan Tuhan. Bagaimana Tuhan merencanakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang melewati proses itu tidak enak. Tetapi ketika kita sedang diproses, jangan protes. Amen. Karena Tuhan punya rencana yang ajaib dan luar biasa. Waktu itu Daud bilang jangan ada orang yang tawar hati. Amen. Dalam pelayanan harus optimis tentang penyertaan Tuhan, tentang campur tangan Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Kalau orang ikut prosesnya Tuhan. Berapa waktu lalu saya bersaksi di antara teman-teman alumnus Balikpapan, kita bilang kita tidak pernah bermimpi untuk balik ke Kopandakan. Kita bilang so nyaman kita di Kalimantan sana, saudara. Saya dipindahkan oleh majelis daerah setelah 4 tahun lebih, kurang lebih 4 tahun melayani, pindah di Pulau Dunyu, pulau kecil. Tapi saya mau katakan selama 3,5 tahun saya bisa menghitung dengan jari kita ada memasak di dapur. Karena hari-hari makan di luar, saudara. Haleluya. Luar biasa itu Tuhan, saudara. Amin. Saya kalau mau berkat, wah, luar biasa. Penyertaan Tuhan, luar biasa. Sampai saya bilang, sudah mau balik ke Pandakan. Biar Joko Pandakan itu mau jatuh pas apa. Tapi Tuhan proses. 2010 kita kurang sadar sudah Kopandakan. Oh Tuhan, haleluya.
Proses Kalimantan yang Sulawesi beda juga sudah. Tetapi kalau boleh ada hari ini dalam pelayanan, bukan karena kita anak gembala, wajar dapat kau pandangkan, bukan. Tetapi bagaimana kita terima proses Tuhan ini. Tapi mami pernah telepon, pulang Moni anak MD. Waktu itu saya punya orang tua, mertua anggota MD, bendahara MD. Dia bilang, masa merintis pelayanan? Tetapi hal-hal yang kaidah-kaidah yang saya terima waktu merintis pelayanan, wah, ternyata itu bekal yang luar biasa untuk kita melayani Tuhan. Saya bilang tadi kita solapan, ya ada makanan, tiba-tiba orang Batoki mau makanan, kurang makan. Baru kita bilang banyak orang yang tidak mengalami hal ini. Kurang makan loh. So dibagi 2 piring nasi dan ikan lengkap. Kita bilang karo tuh Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Tidak tawar hati. Tapi Ibu Gembala yang kuat dalam pelayanan. Amin. Dia menjadi pendoa yang luar biasa. Wah, dia senang berdoa. Sebab itu yang menguatkan kita di tengah-tengah kita melayani Tuhan. Jangan tawar hati. Apapun proses Tuhan, cara Tuhan untuk mengangkat kita, kita terima dan kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu akan bekerja di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara dalam melayani Tuhan. Yang kedua, saudara, ayat 34. Yang katakan begini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Yang kedua, saudara, dalam melayani Tuhan, kita ingat tentang kebaikan Tuhan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Daud, dia ingat tentang perbuatan Tuhan. Dia bilang ke Saul, kita dulu kalau ada beruang, harimau datang menerkam, dia kejar, dia ambil itu domba yang sudah di mulut beruang atau harimau. Kalau dia lawan, dia kasih rabe. Pengakuan Daud tentang pemeliharaan Tuhan yang dia alami. Saya percaya orang semua pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Amen. Yang kadang-kadang ketika itu orang mulai lemah dalam pelayanan, ketika kita mulai goyah, saya mau katakan bagi kita semua, mari ingat kebaikan Tuhan yang pernah terjadi mungkin 5, 10, 15 tahun yang lalu. Bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan yang pernah terjadi. Imani bahwa pertolongan yang sama akan menjadi bagian kita dalam melayani Tuhan. Saya percaya hamba Tuhan di tempat ini, dia mengingat berapa puluh tahun yang lalu dia dalam pelayanan, sehingga dia lagi ada dalam pekerjaan Tuhan. Saya ingat dia berapa tahun yang lalu dimakan, waktu dia dimakan dan ada harimau dan singa, tapi dia tidak lawan, dia lari. Tapi hari ini dia kembali dengan kekuatan Tuhan. Haleluya. Ingat kebaikan Tuhan. Semua orang pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Tentang bagaimana kita sudah di dekat jurang lalu kita diangkat oleh Tuhan.
Bagaimana kita sudah di dekat hal-hal yang mungkin akan menghancurkan kita, tetapi tangan Tuhan menolong kita. Tangan Tuhan mengangkat kehidupan kita, sehingga kita boleh ada lagi sebagaimana ada di tengah-tengah pekerjaan Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih. Semua kebaikan Tuhan. Amin, amin. Daud dia bilang, oh kita ingat berapa waktu yang lalu ketika dia ada di padang, dialami kebaikan Tuhan. Dia bilang, masa waktu itu Tuhan tolong, kok hari ini Tuhan tidak tolong. Sedangkan waktu berpirang Tuhan tolong, apalagi semua. Ya, kemurahan Tuhan. Saya waktu pulang praktek tahun 98, kita diizinkan pulang oleh gembala praktek saya yang sekarang menjadi mertua saya. Kita ini pekerja yang berhasil karena berhasil menikahi anak gembala. 98 waktu saya menikah, pulang kita tinggal di Kopandaka. Hari-hari di rumah dia ada tambang. Terpaksa kita keluar bergaul. Kita keluar bergaul dengan tambang-tambang. Dulu mulai bawa kita ditampak di warung. Pertama masih orang isi, aduh minum di belakang. Lama-lama sudah minum di muka kita. Lama-lama sudah mulai berani. Boleh aja coba. Aduh, kita bahaya ini. Bahaya ini. Kita pulang, kita bilang, kita cuma mau tinggal di sini. Oke, karena pulang membantu orang tua. Kita bilang, kita bukan membantu bapak ini, mau ancur pulang kita ini. Jadi kita mau praktek. Praktek di mana? Kita bilang di Mandembo, Pak Opa. Kenapa? Karena kita ingat kebaikan Tuhan. Amin. Ingat pertolongan Tuhan. Ingat campur tangan Tuhan. Kalau lupa saudara, sudah sopigi itu saudara. Nggak tahu siapa yang ganti di Kopandakan sekarang. Haleluya. Tapi mengingat kebaikan Tuhan. Daud dia ingat kebaikan Tuhan yang membuat dia kuat, yang dia membuat dia percaya, yang membuat dia beriman bahwa pertolongan Tuhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu akan terjadi juga dalam kehidupannya di waktu itu. Saya percaya orang semua juga yang pernah mengalami kebaikan Tuhan, itu bukan cuma terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, tapi itu akan terjadi ketika kita ada dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga saudara, kenapa Daud kuat? Ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang ketiga, Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Dia tidak pernah ragu. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan Daud setelah itu, saudara, jatuh bangun dia dalam mengiring Tuhan. Sampai pada akhirnya dia bilang, Tuhan semua boleh ambil, tapi jangan ambil rohmu dalam aku. Sama orang di Daud. Kalau Daud orang Manado, dia sama tukang makan RW, tukang makan bak. Sama. Tetapi kepercayaan Daud kepada Tuhan, luar biasa kepercayaan Daud kepada Tuhan. Dia percaya sungguh-sungguh sepenuhnya tentang penyertaan Tuhan. Dia bilang kalau berapa waktu yang lalu dia dibebaskan dari cakar singa dan beruang, dia imani waktu itu juga dia akan dibebaskan Tuhan dari tangan orang Filistin. Sehingga Saul bilang, pergi jangan, Tuhan pasti menyertai. Saya mau katakan bagi kita semua yang ada di tempat ini sore hari ini, tetap andalkan Tuhan, percaya tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan yang pernah terjadi
beberapa waktu yang lalu akan terjadi hari ini, dan akan lebih luar biasa lagi ketika hidup kita terus berharap dan mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dalam setiap waktu. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan saya.